Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, selamat Alhamdulillah. datang peserta Tryout Akbar BUMN di Bimbel Siap Kerja. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan Tryout Akbar untuk TKD dan Core Values BUMN, nah silakan disebutkan dulu ya. Maksudnya sebutkan nama dan daerah asal di kolom chat saja. Sebutkan nama dan daerah asal. Jadi saya tahu Bapak Ibu semuanya ini berasal dari mana. Sebutkan nama dan daerah asal. Ya, ada Kak Rahmi dari Jakarta, Kak Maria dari Riau. Ya, sebutkan ya. Ada Kak Ganesa, lalu Kak Fikri, Kak Aisyah dari Jakarta, Kak Christian dari Medan, ya, Kak Ivan dari Palembang, Kak Mutia, lalu Kak Nadia dari Pasuruan, Kak Rika dari Padang ya. Iya. Salam kenal semuanya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas Tryout Akbar TKD dan Core Values atau akhlak pada persiapan tes BUMN 2022. Nah, di sini apakah sudah dikerjakan TO-nya? Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah dikerjakan? Lalu bagaimana dengan hasilnya? Sudah. Apa ada yang betul semua atau salah satu, salah dua? Nah, bagaimana hasil tryout-nya? Apakah sudah memuaskan atau belum? Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tryout-nya ya. Tryout Akbar, TKD, dan Core Values BUMN. Nah, sebelum kita membahas, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Rusdi Ahmad. Nah, kegiatan sehari-hari yaitu di sini berpengalaman dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan membimbing siswa dalam mendapatkan sekolah favorit. Lalu sebagai pembina Olimpiade Matematika tingkat SMA, sebagai tutor SBMPTN atau UTBK, dan sekolah kedinasan untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Kemudian sebagai tutor untuk seleksi tes CPNS, P3K, BUMN, dan lain-lain. Nah, baik, langsung saja kita bahas tryout-nya ya, Bapak Ibu. Tanpa mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tryout TKD dan Core Values BUMN. Nah, di sini kita melihat soal ya, soal tryout Akbar TKD dan Core Values BUMN. Di mana di sini saya tidak menjawabnya ya. Tidak menjawab soal ini, namun kita membahas bersama. Membahas soal tryout BUMN ini. Nah, kita lihat soal yang pertama. Di sini menentukan sinonim dari kata postulat. Kira-kira apa sinonimnya? Sinonim dari kata postulat. Dalil. Ya, langsung saja kita jawab ya. Postulat itu merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Maka di sini sinonim dari kata postulat adalah dalil. Jadi jawabannya adalah E, dalil. Kemudian sinonim dari konkav apa? Sinonim dari konkav. Cekung. Nah, kita lihat bahwasanya persamaan kata konkav adalah cekung. Jadi jawabannya adalah cekung. Kemudian prohibisi, apa sinonimnya? Sinonim dari kata larangan. Larangan. Ya, prohibisi merupakan larangan dengan memakai dasar hukum. Jadi sinonimnya adalah larangan. Kemudian sinonim dari kata logat. Apa sinonim dari kata logat? Dialek. Iya. Kita lihat bahwasanya logat itu memiliki makna kata, yaitu cara mengucapkan kata atau lekuk lidah yang khas
atau dialek. Nah, maka di sini persamaan kata yang dimaksud adalah dialek. Jadi jawabannya adalah dialek. Kemudian sinonim dari kata revisi. Perbaikan. Nah, di sini Pengarahan. revisi memiliki makna yaitu peninjauan kembali untuk perbaikan. Adapun persamaan kata yang dimaksud adalah perbaikan. Jadi jawabannya adalah perbaikan. Kemudian sinonim dari kata abonemen. Apa sinonim Langganan. dari kata Langganan. Nah, sinonim dari kata abonemen adalah langganan. Nah, jadi kita di sini langsung aja membahasnya ya. Saya menyebutkan soal, lalu saya menyebutkan jawabannya ya, penjelasan dari jawaban tersebut. Nah, kita lanjutkan. Sinonim dari kata egaliter. Sederajat. Sederajat. Egaliter artinya bersifat sama atau sederajat. Maka jawabannya adalah sederajat. Nah, kalau seperti ini maksudnya adalah antonim. Lawan Abadi. antonim dari kata interim. Abadi. Interim kan nggak abadi. Berarti anonimnya abadi. Nah, kita lihat antonimnya adalah Abadi. interim artinya sementara. Maka lawan kata dari interim adalah abadi. Lawan kata dari anggara. Jinak. 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 Nah, apa lawan kata dari kata anggara? Anggara kan buas. Lawan katanya Ya. jinak. Anggara artinya buas, maka lawan katanya adalah jinak. Antonim dari kata absen. Hadir. Nah, kita Hadir. lihat absen itu artinya tidak hadir. Maka lawan dari kata hadir atau absen adalah hadir. Maka jawabannya adalah E, hadir. Kemudian antonim dari kata hutang adalah, Kontan. ya, antonim dari kata hutang adalah kontan. Selanjutnya antonim dari kata kerdil adalah, Bongsor. antonimnya adalah, nah di sini kerdil artinya kecil, tidak dapat menjadi besar. Lawan kata dari kerdil adalah bongsor. Selanjutnya antonim dari kata pasca adalah, Sebelum. apa antonim Pasca kan dari sudah. kata Sebelum. pasca? Belum. Nah, di sini persamaan kata pasca adalah sesudah. Maka lawan katanya adalah sebelum. Jadi jawabannya adalah A, sebelum. Kemudian antonim dari kata ekonomis adalah, Boros. Boros. nah ekonomis memiliki makna tidak boros atau hemat. Maka lawan katanya adalah boros. Kemudian, nah kalau seperti ini dikatakan sebagai soal analogi verbal. Jadi diberikan beberapa kata, lalu kita mencari hubungan dari kata tersebut. Setelah itu kita gunakan hubungannya ke kata berikutnya. Di sini ada kata tembaga, listrik. Kemudian apa hubungannya kalau kita menggunakan dengan kata paralon? Air. Tembaga, listrik, Air. paralon. Nah, cara menjawab soal seperti ini, kita buat suatu kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Nah, di sini ada kata tembaga dan listrik. Nah, kita lihat bahwasanya kalimat yang tepat adalah tembaga digunakan untuk menyalurkan listrik dari sumbernya. Kemudian paralon digunakan untuk menyalurkan air dari sumbernya. Maka jawabannya adalah A, air. Kemudian gigi, mulut, buku. Mas. Tas. Nah, kalimatnya yang tepat di sini adalah gigi ada di dalam mulut.
Lalu buku ada di dalam tas. Maka jawabannya adalah E. Login, logout. Nah, apa Undo, yang redo. tepat di sini? Analogi yang tepat adalah Undo, redo. setelah login maka bisa melakukan logout. Setelah undo maka bisa melakukan redo. Maka jawabannya adalah B. Undo, redo. Kemudian lucu, tertawa, sama dengan ngantuk. Tidur. Jika lucu maka tertawa, jika ngantuk maka tidur. Jadi jawabannya adalah B. Tidur. Selanjutnya COVID-19 paru-paru. Panu. Kulit. Nah, COVID-19 itu dapat menyerang paru-paru. Sedangkan panu dapat menyerang kulit. Maka jawabannya adalah A. Kulit. Koran, makalah, buletin. Nah, apa analogi yang tepat di sini? Bus. Kereta api. Delman. Koran, makalah, buletin itu merupakan jenis media massa tulis. Sedangkan bus, kereta api, delman itu merupakan jenis kendaraan. Maka jawabannya adalah A. Bus, kereta api, dan delman. Semua teman Ipin baik hati. Semua teman Ipin juga teman Upin. Kesimpulannya? B. Semua teman Ipin baik hati atau Nah, di sini kita Semua lihat teman Ipin bahwasanya baik hati dan teman Upin. premis pertama itu diawali dengan kata semua. Dan premis kedua itu diawali dengan kata semua. Maka kesimpulannya harus diawali dengan kata semua atau dengan kata setiap. Kemudian, kata penghubung untuk kedua premis tersebut adalah kata hubung dan. Nah, mana yang tepat di sini? Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Semua teman Ipin baik hati dan teman Upin. Jadi jawabannya adalah A. Ananda berangkat ke sekolah setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Ananda sakit, maka D. Ananda tidak berangkat ke sekolah. nah kita lihat di sini makna dari premis pertama adalah jika Ananda sakit maka ia tidak berangkat ke sekolah. Nah, itu maknanya. Nah, karena hari ini Ananda sakit, maka Ananda tidak berangkat ke sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Ananda tidak berangkat ke sekolah. Jika ada masyarakat yang tidak mengenakan masker selama PSBB, maka ia akan mendapatkan sanksi. Cici mengenakan masker selama PSBB. Kesimpulannya? B. Nah, apa kesimpulannya di sini? Cici tidak akan mendapat sanksi. Nah, kita lihat bahwasanya berdasarkan premis kedua, Cici mengenakan masker selama PSBB. Maka kesimpulannya adalah yaitu Cici tidak akan mendapatkan sanksi. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa enggak? Kemudian jika kakak pergi ke pasar, maka kakak membawa masker. Jika kakak membawa masker, maka kakak membawa hand sanitizer. Ternyata kakak tidak membawa hand sanitizer. Nah, apa kesimpulannya di sini? B. Kakak tidak ke pasar. Nah, kita lihat ya. Kita lihat pernyataan pertama dengan yang kedua. Jika kakak pergi ke pasar, maka kakak membawa masker. Jika kakak membawa masker, maka kakak membawa hand sanitizer. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan yang pertamanya adalah jika kakak pergi ke pasar, maka kakak membawa hand sanitizer. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kalimat berikutnya, yaitu
ternyata kakak tidak membawa hand sanitizer. Nah, kita hubungkan. Maka diperoleh kesimpulan yang kedua, yaitu kakak tidak pergi ke pasar. Jadi jawabannya adalah B, kakak tidak pergi ke pasar. Kemudian, semua musim berlangsung selama 3 bulan. Sebagian musim terasa dingin. Nah, mana kesimpulan yang tepat di sini? A. Semua musim yang terasa dingin berlangsung selama 3 bulan. Nah, betul ya. Jawabannya adalah A. Semua musim yang terasa dingin itu berlangsung selama 3 bulan. Jika ayah ikut pesta, maka ibu ikut pesta. Jika ibu ikut pesta, maka adik ikut pesta. Ternyata adik tidak ikut pesta. Nah, apa kesimpulannya di sini? Ayah tidak ikut Ayah pesta. tidak ikut pesta. Nah, kita lihat kalimat pertama dengan yang kedua. Jika ayah ikut pesta, maka ibu ikut pesta. Jika ibu ikut pesta, maka adik ikut pesta. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan yang pertama adalah jika ayah ikut pesta, maka adik ikut pesta. Nah, ternyata di sini adik tidak ikut pesta. Berarti kesimpulannya adalah ayah tidak ikut pesta. Maka jawabannya adalah B, ayah tidak ikut pesta. Semua orang asing pandai berbahasa Inggris. Albert bukan orang asing. Nah, mana kesimpulannya di sini? C. Pernyataan semua orang asing pandai berbahasa Inggris. Nah, di sini, jadi jika Albert bukan orang asing, maka Albert mungkin tidak pandai berbahasa Inggris. Maka jawabannya adalah C. Albert mungkin tidak pandai berbahasa Inggris. Semua dokter memakai jas putih. Sebagian dokter memakai jarum suntik. Nah, mana kesimpulannya di sini? Bagian dokter memakai jas putih dan membawa jarum suntik. Nah, kita lihat kesimpulannya adalah A. Sebagian dokter memakai jas putih dan membawa jarum suntik. Semua warga yang positif COVID-19 wajib mengisolasi diri. Santi negatif COVID-19. B. Nah, kesimpulannya adalah di sini sudah jelas ya, Santi itu negatif COVID-19. Maka Santi tidak wajib mengisolasi diri. Jadi jawabannya adalah B. Santi tidak wajib mengisolasi diri. Data nilai ujian matematika menunjukkan bahwa nilai Eki lebih tinggi daripada Andina. Nilai Bimo sama dengan Idris dan nilai Marina lebih tinggi daripada Adit. Jika nilai Bimo lebih tinggi daripada Andina dan nilai Marina sama dengan Andina, maka pernyataan yang benar adalah nilai B. Idris lebih tinggi daripada Andina. Nah, kita lihat ya. Caranya di sini kita urutkan dari pernyataan yang diberikan. Ternyata setelah kita mengurutkannya, nah di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu urutannya Eki, Bimo, Idris, Andina, Marina, Adit. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu Bimo, Idris, Eki, Andina, Marina, Adit. Nah, sehingga di sini nilai ujian Eki, Idris, dan Bimo itu tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah nilai ujian Idris lebih tinggi daripada Andina. Nah, di sini kita melihat mana pernyataan yang paling sesuai atau yang paling tepat. Yaitu adalah B. Idris lebih tinggi daripada Andina. 7 orang yaitu Ami, Budi, Cherry, Dian, Evi, Vian, dan Gina melatih 7 tim tari berbeda, yaitu tari P, Q, R, S, T, U, dan V. Tim tersebut berlatih pada hari yang berbeda dari Senin sampai Minggu. Ami memilih S pada Rabu, Cherry tidak melatih P dan R. Jadwal latihannya sehari setelah Dian melatih U.
Fian melatih T pada hari Jumat. Gina melatih pada hari Senin tapi bukan R maupun V. Sedangkan Evi melatih P pada hari Kamis. Kombinasi yang benar adalah C. Cherry V Minggu. Nah, di sini kita buat bagaimana jadwalnya ya. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari analisis tersebut adalah ada kolom hari, pelatih, dan tim yang dilatih. Nah, kita dapatkan bahwasanya hari Senin itu Gina melatih tim Q, Selasa Budi melatih tim R, Rabu Ami melatih tim S. Kemudian Kamis Evi melatih tim P, lalu hari Jumat Vian melatih tim T. Kemudian Sabtu Dian melatih tim U dan hari Minggu Cherry melatih tim V. Maka kombinasi yang benar di sini adalah C, yaitu Cherry melatih tim V pada hari Minggu. Terdapat 5 orang yaitu Ani, Adi, Abi, Ari, dan Aji akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tes COVID-19. Setelah dilakukan pemeriksaan tes COVID-19, maka ada 1 orang di antara mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Adapun hasil pemeriksaan tes COVID-19 sesuai dengan percakapan dari kelima orang tersebut. Namun, Adi dan Abi selalu berbohong dalam berbicara. Aji menyatakan bahwa Ari dinyatakan negatif COVID-19. Adi menyatakan bahwa Aji dinyatakan tidak positif COVID-19. Adi menyatakan bahwa Ani dinyatakan positif COVID-19. Abi menyatakan bahwa Adi dinyatakan positif COVID-19. Lalu Ari menyatakan bahwa Abi positif COVID-19. Siapakah di antara mereka yang dinyatakan positif COVID-19? Nah, kira-kira siapa yang dinyatakan positif COVID-19? Api. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang berbohong itu adalah Adi dan Abi. Maka orang yang jujur adalah Ani, Ari, dan Aji. Kemudian kita sesuaikan dengan masing-masing ucapannya. Nah, ucapan si Aji itu kan orang yang jujur. Di sini dia bilang bahwasanya Aji itu menyatakan bahwa Ari dinyatakan negatif COVID-19. Berarti benar ya. Karena Aji itu orang yang jujur. Kemudian Ani juga termasuk orang yang jujur. Dengan ucapannya adalah Aji tidak positif COVID-19. Tidak positif berarti negatif. Maka Aji negatif COVID-19. Lalu Adi. Nah, ucapan Adi selalu berbohong. Nah, di sini Adi menyatakan bahwa Ani dinyatakan positif. Nah, karena Adi berbohong, maka lawannya adalah Ani itu dinyatakan negatif COVID-19. Selanjutnya Abi. Abi juga orang berbohong. Di mana ungkapannya adalah Abi menyatakan bahwa Adi dinyatakan positif COVID-19. Nah, karena Abi itu berbohong, maka kalimatnya itu maksudnya adalah Adi negatif COVID-19. Berarti lawannya. Dan yang terakhir, Ari itu orang jujur yang menyatakan bahwa Abi positif COVID-19. Nah, maka di sini yang dinyatakan positif COVID-19 adalah C. Abi. Karena ini sesuai dengan pernyataan si Ari. Yaitu menyatakan bahwa Abi itu positif COVID-19. Ada 5 orang yang akan menjadi kandidat calon bupati, yaitu Fawaz, Janu, Tresno, Ucup, dan Minto. Kelimanya diharuskan melaporkan kekayaan pribadi yang dimilikinya. Ternyata Fawaz tidak lebih kaya dari Minto. Minto lebih kaya dari Ucup dan Tresno. Kekayaan Janu tidak ada yang menyainginya karena ia termasuk orang yang terkaya di antara kandidat bupati. Ternyata Ucup lebih miskin dari Tresno. Kekayaan Ucup 2 juta lebih banyak daripada kekayaan Fawaz. Calon bupati terkaya ketiga adalah C. Tresno. Nah, di sini kita harus mengurutkannya.
Nah, dari informasi yang diberikan, maka urutan kandidat calon bupati dari yang terkaya yaitu Janu, Minto, Tresno, Ucup, dan Pawas. Maka calon bupati terkaya ketiga adalah Tresno. Nanti bisa dilihat lagi ya, pembahasan ini akan dibagikan di dalam grup. Begitu juga dengan rekamannya. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan masih melakukan rapid test untuk menekan penyebaran virus. Sebuah pusat pembelanjaan terdeteksi memiliki seorang karyawan yang positif COVID-19. Gary, Akmal, Jati, Kadir, dan Jaka adalah karyawan pusat pembelanjaan tersebut. Hari ini mereka mengikuti rapid test. Kadir tes lebih dahulu dibandingkan temannya yang lain. Sedangkan Jati mendapatkan giliran terakhir. Akmal mendapatkan giliran sebelum Gary. Sedangkan Jaka mendapatkan giliran sebelum Jati dan Gary. Akmal tidak mungkin mendapat giliran tes sebelum Jaka. Yang akan dites dengan urutan kedua adalah, berarti di sini yang ditanya, yang akan dites dengan urutan kedua. Nah, kira-kira siapa yang berada di urutan kedua? Kita lihat Joko. bahwasanya urutannya adalah Kadir, Jaka, Akmal, Gary, Jati. Maka urutan yang kedua adalah Jaka. Jadi jawabannya adalah E, Jaka. Intan memiliki bolpen dengan 5 warna, yaitu hitam, merah, hijau, ungu, dan biru. Bolpen tersebut ia gunakan untuk menulis mata pelajaran yang ia pelajari. Untuk matematika, ia suka menggunakan warna biru. Ia tidak akan menggunakan warna hijau untuk pelajaran bahasa Inggris dan kimia. Mungkin ia akan menggunakan warna ungu untuk pelajaran bahasa Inggris atau fisika. Dalam buku tulis kimianya, tidak ada satu huruf pun yang ia tulis dengan warna hitam. Warna hitam hanya ia gunakan untuk menulis buku geografi. Pasangan pelajaran dan warna bolpen yang Intan gunakan berikut ini yang benar adalah. Nah, mana pasangan yang tepat antara pelajaran dengan warna bolpen yang digunakan? Nah, di sini dari informasi yang diberikan, maka diperoleh pasangan pelajaran dengan warna bolpen yaitu, nah, untuk pelajaran kimia menggunakan bolpen merah. Untuk matematika itu menggunakan bolpen biru. Untuk fisika menggunakan bolpen hijau. Geografi menggunakan bolpen hitam. Dan bahasa Inggris menggunakan bolpen ungu. Jadi pasangan pelajaran dan warna bolpen yang ia gunakan dengan tepat adalah bahasa Inggris dengan bolpen ungu. Jadi jawabannya adalah D, bahasa Inggris dengan bolpen ungu. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Indra bukan peserta melukis. Nah, mana pernyataan yang tepat di sini? Di sini setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Nah, di sini Indra bukan peserta melukis. Maka kesimpulannya adalah Indra adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Jadi jawabannya adalah, nah di sini Indra adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilau yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian. Nah, mana pernyataan yang tepat di sini?
Nah, tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilauan yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian. Nah, maka kesimpulannya, cincin berlian X dan Y mempunyai kilauan yang berbeda. Maka jawabannya adalah B. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilau yang berbeda. Olahraga adalah aktivitas yang selalu dilakukan Badu setiap hari. Hari ini Badu sakit kepala. Kesimpulan? Nah, kesimpulannya di sini adalah hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Jadi tidak ada hubungannya ya. Walaupun sakit kepala. Maka jawabannya adalah C. Hari ini Badu berolahraga walaupun sakit kepala. Enam tim inti SMA 7 berasal dari 3 cabang olahraga yang berbeda, yaitu tim A dan tim D dari cabang olahraga taekwondo. Tim C dan tim E berasal dari cabang olahraga tenis. Tim B dan tim F berasal dari cabang olahraga basket. Setiap hari, ke-6 tim tersebut selalu berlatih bergantian di gedung serbaguna SMA 7. Dan masing-masing tim dari cabang olahraga tenis selalu berlatih setelah tim dari cabang olahraga yang lainnya. Suatu hari, salah satu tim inti dari cabang olahraga taekwondo tidak bisa berlatih karena suatu hal. Maka kemungkinan urutan tim yang berlatih pada hari itu adalah. Nah, di sini perhatikan masing-masing pilihan jawaban berikut nih. Untuk opsi A, di sini salah karena terdapat 2 cabang olahraga taekwondo yang ikut berlatih. Jadi opsi A ini salah ya. Kemudian opsi B juga salah karena terdapat 2 cabang olahraga taekwondo yang ikut berlatih. Selanjutnya opsi C juga salah karena tim E cabang olahraga tenis diletakkan pada urutan yang pertama. Lalu opsi D juga salah karena terdapat 2 cabang olahraga taekwondo yang ikut berlatih. Maka jawaban yang benar di sini adalah opsi E. Jadi opsi E yang benar. Jadi jawabannya adalah E. Semua virus memiliki lapisan lemak. COVID-19 adalah jenis virus baru. Kesimpulannya, kesimpulannya adalah jelas bahwa kesimpulannya adalah COVID-19 memiliki lapisan lemak. Jadi jawabannya adalah B. COVID-19 memiliki lapisan lemak. Kemudian 1/4 dari 64% adalah. Nah, ini sudah masuk ke soal hitungan, soal matematika. 1/4 berarti 1/4 dikali 64% sama dengan 0,16. Jadi jawabannya adalah C, 0,16. 555 kali 55 bagi 555 tambah 55 sama dengan. Nah, di sini karena waktunya terbatas, jadi kita harus cepat dalam mengerjakannya ya. Karena satu soal dalam tes BUMN ini tidak sampai 1 menit. Maka kita harus cepat mengerjakannya. Nah, kira-kira bagaimana cara atau strategi dalam menjawab soal seperti ini? Yaitu di sini kita bisa menggunakannya dengan cara menyelesaikan pembagian terlebih dahulu. Maksudnya untuk perkalian ini kita gunakan sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian kita bagi ya di sini. Maka 555 dikali 55 dibagi 555. Nah, di sini bisa kita pindahkan. Sehingga kita peroleh 555 dibagi 555 sama dengan 1. Selanjutnya 1 kali 55 tambah 55. Yaitu sama dengan 110.
Maka jawabannya adalah E 110. Namun kalau kita mencari hasil perkalian terlebih dahulu, itu bakal lama. Misalnya kita cari 555 kali 55. Nah, ini berapa hasilnya? Kemudian kita bagi dengan 555. Nah, pasti ini membutuhkan waktu yang lama. Maka kalau ada cara lainnya, kita gunakanlah cara lainnya untuk mempermudah dalam mengerjakan soal seperti ini. Kemudian 0,25 dikurang 0,50 tambah 0,45. Nah, mana jawabannya di sini? Di sini masih perhitungan biasa ya. 0,25 dikurang 0,50 yaitu min 0,25. Lalu ditambah dengan 0,45. Maka jawabannya adalah D 0,20. (16 kali 2 kurang 64 bagi 8 tambah 9 sama dengan? Nah, di sini kita lakukan 16 kali 2 yaitu 32, lalu 64 dibagi 8 yaitu 8. Maka kita peroleh 32 kurang 8 tambah 9 yaitu sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah A 33. (123 kali 99 tambah 123 kali 101 sama dengan? Di sini kita gunakan sifat distributif. Jadi kita kelompokkan angka yang lainnya ya. Maksudnya angka 123 itu kita letakkan di luar. Maka kita peroleh 123 dikali 99 tambah 101. Nah, ini kita jumlahkan, maka kita dapatkan 123 kali 200 sama dengan 24.600. Kemudian 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 hingga tambah 2019 kurang 2020 tambah 2021 kurang 2022 sama dengan? Nah, cara cepatnya adalah di sini kita kelompokkan 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 hingga 2021 dengan 2022. Setelah kita kelompokkan, kita cari hasilnya. 1 kurang 2 yaitu min 1. 3 kurang 4 yaitu min 1. 5 kurang 6 juga min 1. Hingga 2021 kurang 2022 sama dengan min 1. Nah, di sini min 1-nya ada sebanyak 1011. Kenapa? Karena di sini kita menjumlahkan ya. Menjumlahkan dua angka. Dan kebetulan di sini dari angka 1 sampai 2022. Berarti ada sebanyak 1011 kelompok. Datangnya dari 1011 yaitu 2022 dibagi 2. Yaitu 1011. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1 kali 1011 sama dengan min 1011. Jadi jawabannya adalah A, min 1011. 147,69756 dibagi 29,34 sama dengan? Nah, di sini caranya adalah gunakan perkiraan. Maksudnya 147, sekian itu mendekati 150. Kemudian 29, sekian itu dibulatkan menjadi 30. Maka di sini kita dapatkan 150 bagi 30 sama dengan 5. Nah, di sini kita pilih jawaban yang mendekati 5, yaitu ada pada opsi B. Maka hasilnya adalah B 5,034. Nah, ini triknya ya. Jadi kita tidak perlu mencari hasil yang sebenarnya. Cukup kita menggunakan dengan cara perkiraan.
Di sini kita cari mana jawaban yang mendekati 5. Yaitu ada pada opsi B. Jika 2 kecil X kecil 6 dan 5 kecil Y kecil 8, maka nilai X tambah Y berada di antara. Nah, di sini maksud soalnya adalah bilangan X itu terletak antara 2 dan 6. Kemudian bilangan Y terletak antara 5 dan 8. Maka nilai X tambah Y itu berada di antara berapa? Nah, kita lihat ya. Triknya adalah untuk penjumlahan, lakukan operasi penjumlahan dengan bilangan yang sejajar. Maksudnya yang kanan dengan yang kanan dan yang kiri dengan yang kiri. Nah, kita buat soalnya seperti ini. 2 kecil X kecil 6, 5 kecil Y kecil 8. Kemudian kita jumlahkan yang kanan dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri. 6 tambah 8 yaitu 14, kemudian 2 tambah 5 yaitu 7. Artinya apa? X tambah Y terletak antara 7 dan 14. Maka jawabannya adalah B, 7 dan 14. Jika 4A tambah 6B sama dengan 14, maka 6A tambah 9B sama dengan di sini 4A tambah 6B sama dengan 14 itu sama-sama dibagi 2. Berarti 4A dibagi 2 sama dengan 2A, 6B dibagi 2 sama dengan 3B, dan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya 2A tambah 3B sama dengan 7 itu dikali 3. Maka 2A kali 3 sama dengan 6A, 3B kali 3 sama dengan 9B, dan 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai dari 6A tambah 9B. Maka hasilnya adalah E21. Jika P sama dengan Q kurang R, Q sama dengan min 3, dan R sama dengan Q kurang 3, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, mana pernyataan yang benar di sini? Di sini sudah diketahui bahwasanya Q itu sama dengan min 3. Lalu R itu sama dengan Q kurang 3. Berarti min 3 kurang 3 sama dengan min 6. Kemudian P sama dengan Q kurang R. Yaitu min 3 kurang min 6 sama dengan min 3 tambah 6. Sama dengan 3. Setelah itu kita urutkan. Yaitu min 6 kecil dari min 3 kecil dari 3. Maka urutannya adalah R kecil dari Q kecil dari P. Jadi jawabannya adalah D. R kecil dari Q kecil dari P. Nah, kemudian kita masuk ke soal deret. C, F, I, L. Nah, apa huruf berikutnya? Langkah pertama kita ubahlah huruf tersebut ke dalam bentuk angka ya. Nah, di sini huruf C merupakan huruf yang ketiga. Kemudian F merupakan huruf yang ke-6, I merupakan huruf yang ke-9, L merupakan huruf yang ke-12. Maka didapatkan deret angkanya yaitu 3, 6, 9, 12. Nah, di sini terlihat bahwa polanya adalah tambah 3. Sehingga angka berikutnya adalah 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian huruf ke-15 adalah huruf O. Jadi jawabannya adalah C, huruf O. Kemudian 1, 3, 4, 7, 11, 18. Pak, bisa tolong dijelasin nggak sambil Pak? Ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang paham.
Yang Karena saya tadi, di sini lanjut aja karena tidak ada pertanyaan, makanya saya lanjut. yang tadi Pak, yang 4A itu kenapa dikali 2 dibagi 3 itu Pak? Maaf Pak. 4A. Sebentar. Nah, yang ini ya. Iya, Ya, makasih Pak. iya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya boleh dihidupkan mikrofonnya. Berarti Pak, saya kurang paham dengan soal ini. Boleh dijelaskan lagi ya. Nah, begitu. Nah, seperti soal ini, jika 4A tambah 6B sama dengan 14. Nah, kita di sini mencari nilai 6A tambah 9B. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membuat 4A ini menjadi 6A? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? Yaitu 2. Kemudian 2 dikali 3 yaitu 6. Artinya apa? Di sini kita lakukan 2 operasi. Yaitu dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 3. Di sini maksudnya bagaimana cara kita membuat si 4A ini menjadi 6A. Yaitu dibagi 2, lalu dikali 3. Begitu juga dengan 6B. Bagaimana cara kita mengubah 6B ini menjadi 9B? Yaitu dibagi 2, kemudian dikali 3. Iya. Nah, ada pertanyaan terkait soal ini? Atau soal yang lainnya? Jadi kalau ada yang ragu boleh bertanya ya. Mohon maaf kalau di chat saya mungkin tidak terbaca. Nah, kalau ada ragu boleh dihidupkan mikrofonnya. Pak, saya kurang paham soal nomor ini misalnya. Soal yang ini boleh dijelaskan ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini soalnya soal berikutnya ya. 1, 3, 4, 7, 11, 18. Nah, ini merupakan barisan Fibonacci, deret Fibonacci. Yaitu angka berikutnya adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Maksudnya 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 7 sama dengan 11, 7 tambah 11 sama dengan 18. Nah, maka deret ini dikenal dengan deret Fibonacci. Sehingga angka berikutnya adalah 11 tambah 18 sama dengan 29. Dan 18 tambah 29 sama dengan 47. Maka jawabannya adalah A, 29, 47. Kemudian 24.16. Nah, kira-kira angka berapa yang tepat di sana? Berarti kita harus cari tahu apa polanya dari deret tersebut. 8 pakai kelipatan 2. Ya, pola deretnya adalah dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Dan 8 kali 2 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah B8. Selanjutnya 2, 4, 0, 0, min 4, min 8. Nah, kira-kira apa polanya di sini? Setelah itu, apa angka berikutnya? Di sini kita lihat polanya adalah dikali 2, kemudian dikurang 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kurang 4 sama dengan min 4. Min 4 kali 2 sama dengan min 8. Dan min 8 kurang 4 sama dengan min 12. Jadi polanya adalah dikali 2 dikurang 4. Maka jawabannya adalah B, min 12. Kemudian 11, 15, 15, 13, 16, 18, 15, 17, 21, 17, 18. Nah, apa angka berikutnya di sini? Untuk soal ini, barisan tersebut memiliki 3 pola dan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, berarti di sini ada 3 pola dan kita menulisnya ke bawah. 3 angka, kemudian ke bawah, 3 angka, kemudian ke bawah, dan seterusnya. Seperti 11, 15, 15. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawahnya 13, 16, 18. Setelah itu kita lanjutkan ke bawahnya 15, 17, 21. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya 17, 18.
Nah, berarti di sini kita mencari angka yang ini. Nah, kita lihat untuk pola pertama 11, 13, 15, 17. Berarti polanya adalah tambah 2. Kemudian yang kedua 15, 16, 17, 18. Berarti polanya adalah tambah 1. Dan yang terakhir 15, 18, 21. Berarti di sini tambah 3. Maka angka berikutnya adalah 21 tambah 3 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah E24. Ya, nanti akan di-share ya rekamannya. Begitu juga dengan file pembahasan ini akan dikirimkan di dalam grup. Jadi jangan khawatir terkait pembahasan soal TO BUMN ini. Kemudian 1, 2, 5, 10, 17. Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya ikuti 2B. Bisa Sinaga. Nah, kita lanjutkan 1, 2, 5, 10, 17. Di sini bilangan selanjutnya yaitu ditambah dengan angka ganjil ya. Yaitu ditambah dengan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 5 sama dengan 10, 10 tambah 7 sama dengan 17. Artinya di sini dilakukan dengan penambahan angka ganjil yang berurutan. Maka yang terakhir di sini 17 ditambah dengan 9, yaitu 26. Jadi jawabannya adalah B, 26. Tujuh, 12, 14, 16, 28, 20, 56, 24. Nah, apa angka berikutnya di sini? Untuk soal deret ini merupakan loncat satu angka ya. Yaitu kita memperhatikan dua suku. Ada suku ganjil dan suku genap. Untuk suku ganjil yaitu 7, 14, 28, 56. Nah, itu polanya yaitu dikali 2. Kemudian suku genap yaitu 12, 16, 20, 24 itu polanya ditambah 4. Maka di sini jawabannya adalah berarti kita mencari pola yang suku ganjil yaitu 56 dikali 2 sama dengan 112. Ya, apa ada pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan boleh ya diajukan pertanyaannya kalau ada yang ragu. Kalau tidak saya lanjutkan. Nah, dari A, B, D, G, K, P. Nah, apa huruf selanjutnya? Sama dengan soal deret sebelumnya ya. Yaitu kita ubahlah huruf tersebut ke dalam bentuk angka. Huruf A yaitu merupakan huruf yang pertama, huruf B merupakan huruf yang kedua, D merupakan huruf yang keempat, G huruf yang ketujuh, K huruf yang ke-11, dan P huruf yang ke-16. Maka diperoleh deret angkanya yaitu 1, 2, 4, 7, 11, 16. Nah, di sini kita lihat polanya adalah ditambah dengan bilangan asli yang berurutan. Yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, maaf. Kemudian 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 5 sama dengan 16. Dan 16 tambah 6 sama dengan 22. Artinya di sini kita menambahkan dengan bilangan asli yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka di sini yang belum ada yaitu angka setelah angka 16 yaitu angka 22. Berarti kita mencari huruf yang ke-22 yaitu huruf P. Maka jawabannya adalah huruf V.
Jika X sama dengan 2021 kali 2020 dan Y sama dengan 2022 kali 2021, maka berarti di sini kita mencari hubungan X dan Y. Nah, di sini kita tidak perlu mencari hasil perkaliannya. Maksudnya berapa hasil perkalian dari si X. Begitu juga dengan si Y. Namun di sini kita cukup membandingkannya saja. Nah, karena itu, maka di sini untuk membandingkan nilai X dan Y cukup membandingkan angka 2020 dengan angka 2022. Karena bilangan yang lainnya bernilai sama. Yaitu sama-sama ada angka 2021. Sehingga di sini perbandingannya adalah 2020 kecil dari 2022. Maka hubungan yang tepat di sini adalah X kecil dari Y. Kemudian, jika 2X sama dengan 3Y dan Y sama dengan min 1, maka hubungan X dan Y adalah berarti di sini sudah diketahui ya nilai Y itu sama dengan min 1. Maka bisa kita mencari nilai si X. Di mana 2X sama dengan 3Y atau X sama dengan 3/2Y. Atau X sama dengan min 3/2. Maka hubungan X dan Y adalah, nah min 3/2 itu kecil dari min 1. Sehingga hubungannya adalah X kecil dari Y. Kemudian, jika X bilangan ganjil dan Y bilangan genap, maka hubungan X dan Y adalah nah, di sini kita perhatikan ya. Kita misalkan X itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka X-nya kecil dari Y. Lalu kita misalkan pula X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Maka X-nya besar dari Y. Sehingga di sini hubungan X dan Y-nya tidak dapat ditentukan. Maksudnya, apakah si X-nya kecil dari Y atau besar dari Y? Ternyata di sini ada dua kemungkinan. Berarti di sini tidak dapat kita tentukan hubungannya. Sehingga jawabannya adalah E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kemudian, jika X adalah 90,87 dari 56,34%, sedangkan Y adalah 56,43 dari 90,87%, maka hubungan X dan Y adalah nah, di sini triknya cukup kita coret atau hapus angka yang sama. Yaitu di sini ada angka 90,87. Berarti kita coret. Kemudian ada persen. Nah, persennya kita coret. Sehingga di sini untuk membandingkan nilai X dan Y adalah cukup membandingkan angka 56,34 dengan 56,43. Nah, karena bilangan yang lainnya bernilai sama. Sehingga di sini hubungannya adalah 56,34 itu kecil dari 56,43. Maka kita peroleh X-nya kecil dari Y. Jadi ini salah satu triknya ya dalam menjawab soal menentukan hubungan X dan Y. Yaitu kita coret atau kita hapus angka yang sama. Kemudian, jika P adalah luas segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan Q adalah luas persegi dengan panjang sisinya 4, maka nah apa hubungan P dan Q? Nah, di sini karena tinggi dari segitiga siku-siku tidak diketahui, yang diketahui cuma alas.
maka di sini tidak bisa mencari luas segitiga siku-siku. Karena untuk mencari luas segitiga siku adalah kita harus mencarinya dengan cara rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sehingga di sini nilai P tidak dapat dicari. Akibatnya hubungan P dan Q itu tidak dapat ditentukan. Karena tinggi dari segitiganya tidak ada ya, berarti tidak dapat ditentukan luasnya. Jadi jawabannya adalah E, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Ya, nanti akan ada rekaman ulangnya ya. Akan di-share di dalam grup. Begitu juga dengan file pembahasan ini. Nah, kita lanjutkan. Jika X sama dengan harga 5 buah buku tulis dan Y sama dengan harga 2 buah pena, maka apa hubungan X dan Y? Nah, di sini karena harga satu buah buku tulis dengan harga satu buah pena itu tidak diketahui, maka hubungan X dan Y-nya tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kalau kita membandingkan tuh harus jelas. Nah, kalau soal seperti ini berapa sih harga sebenarnya? Karena harganya tidak diketahui ya kita tidak bisa menentukan hubungan antara si X dengan si Y. Sebuah mobil diisi 12 liter bensin dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Ia bergerak dari kota A ke kota B selama 4 jam dengan bensin yang tersisa 0,5 liter. Jika dengan kecepatan yang sama, namun diisi dengan bensin sebanyak 37 liter. Berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Nah, berarti kita mencari waktu di sini. Berapa waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B? Nah, kita lihat waktu yang diperlukannya tetap sama, yaitu 4 jam. Karena di sini kecepatannya sama. Nah, jika dengan kecepatan yang sama, berarti kalau kecepatan yang sama, maka waktu tempuhnya juga sama. Adapun bensin, nah bensin ini tidak mempengaruhi waktunya. Yang mempengaruhi hanyalah kecepatan dan jarak tempuhnya. Nah, karena jarak tempuhnya sama, kecepatannya juga sama, maka waktunya juga sama. Sehingga jawabannya adalah E 4 jam. Jadi bensin di sini tidak mempengaruhinya. Berarti jawabannya adalah E 4 jam. Ini soal logika ya, atau soal IQ. Jadi tidak perlu kita mencarinya. Kita cukup bernalar untuk soal seperti ini. Nah, kemudian di sini sebuah kendaraan membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika kendaraan tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km, berapa literkah bensin yang telah digunakan? Berarti di sini 8 liter itu untuk jarak 60 km. Yang ditanya adalah kalau 45 km itu berapa liter bensin yang digunakan? Nah, di sini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak bensin yang dibutuhkan. Kemudian di sini 60 km itu membutuhkan 8 liter bensin. Maka 45 km membutuhkan P liter bensin. Nah, berarti kita mencari P di sini. P yaitu 45 per 60 kali 8 sama dengan 6 liter. Maka jawabannya adalah D 6 liter. Kemudian suatu proyek pekerjaan dapat direncanakan akan selesai dalam 14 hari jika dikerjakan oleh 10 orang. Namun dalam pelaksanaannya hanya dikerjakan oleh 7 orang.
maka proyek tersebut akan selesai selama berapa hari? Nah, kalau bicara tentang proyek, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja yang menyelesaikan proyek, maka semakin cepat selesainya. Berarti semakin berkurang waktunya. Maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini 10 pekerja itu dapat menyelesaikan selama 14 hari. Maka dengan 7 pekerja dapat menyelesaikan proyek berapa hari? Berarti P sama dengan 10 kali 14 per 7 sama dengan 20. Ya, nanti untuk hasil TO-nya dengan peringkingan akan diumumkan ya. Malam atau besok. Paling lambat besok ya insya Allah. Akan dibagikan bersama dengan pembahasan ini. Nah, di sini 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan perbandingan umur mereka sekarang adalah 1:3. 9 tahun kemudian perbandingan umur mereka adalah. Nah, kita lihat. Perbandingan umur mereka sekarang adalah 1:3. Berarti kita misalkan ya si A dan si B. Maka A banding B sama dengan 1:3. Atau 3A sama dengan B. Kali silang. 3A sama dengan B. Ya, akan di-share di dalam grup WA. Ya, nanti akan di-share di dalam grup WA. Kita lanjutkan. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang yang bersaudara adalah 26. Misalkan si A dan si B ya. Berarti kalau 5 tahun yang lalu maka di sini sama-sama dikurang 5. A kurang 5 lalu B kurang 5. Kemudian jumlahnya berarti kita tambahkan A kurang 5 tambah B kurang 5. Di mana jumlahnya adalah 26. Sama dengan 26. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang baru. Kemudian di sini sudah kita dapatkan 3A sama dengan B. Atau B sama dengan 3A. Maka persamaan yang ini kita ganti ya. Kita gunakan dengan B itu sama dengan 3A. Berarti kita tukar A kurang 5 tambah B. Berarti B ini kita tukar menjadi 3A kurang 5. 3A kurang 5 sama dengan 26. Kita selesaikan A tambah 3A, lalu min 5 kurang 5. Sama dengan 26. A tambah 3A yaitu 4A. Min 5 kurang 5 sama dengan min 10. Berarti 4A kurang 10 sama dengan 26. Kemudian pindah ruas, 26 tambah 10. 36 ya. Maka 4A sama dengan 36 atau A sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, yang ditanya di sini adalah 9 tahun kemudian berapa perbandingannya? Berarti 9 tahun kemudian. Nah, di sini kita dapatkan si A itu sama dengan 9 ya. Maka 9 tahun kemudian berarti A-nya ditambah 9, lalu si B-nya juga ditambah 9. Karena sama-sama kondisinya 9 tahun kemudian. Berarti sama-sama ditambah 9. Maka perbandingannya adalah A tambah 9 per B tambah 9. Nah, kita masukkan. A-nya adalah 9 ya. 9 tambah 9 per B-nya itu sama dengan 3A. Lalu A-nya kita tukar dengan 9. 3 kali 9 tambah 9. Maka kita peroleh 18 per 36 sama dengan 1 per 2. Ini sama-sama dibagi 18 ya. Maka perbandingannya adalah 1:2. Jadi jawabannya adalah A 1:2. Kemudian sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin X, Y, dan Z yang digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya bekerja, dihasilkan 249 lampu per hari. Jika X dan Y bekerja, tetapi Z tidak, dihasilkan 159 lampu per hari. Jika Y dan Z bekerja dan X tidak, dihasilkan 147 lampu per hari. Produksi harian mesin Z adalah. Nah, berapa produksi harian mesin Z? Nah, di sini kita lihat ya.
Jika ketiganya bekerja, berarti X tambah Y tambah Z adalah 249. Sementara jika X dan Y-nya saja yang bekerja, berarti X tambah Y sama dengan 159. Yang ditanya siapa? Produksi harian mesin si Z. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 249. Lalu X tambah Y ini kita tukar dengan 159. Berarti 159 tambah Z sama dengan 249. Maka Z sama dengan 249 dikurang 159 sama dengan 90. Jadi produksi harian mesin Z adalah 90. Kemudian Bambang meninggalkan kota A pada pukul 6:15 dan sampai di kota B pada pukul 10:15. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam, maka jarak kota A dan kota B adalah, nah berapa kilo di sini? Kita lihat waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Nah, dia berangkat dari pukul 6:15 dan sampai hingga pukul 10:15. Kemudian di sini ada istirahat selama 1 jam. Maka waktu yang dibutuhkannya adalah 10:15 kurang 6:15 kurang 1 jam. Maka kita dapatkan di sini waktunya adalah selama 3 jam. Lalu kita mencari jarak. Nah, apa rumus dari jarak? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60, waktunya 3 jam. Berarti 60 kali 3 sama dengan 180. Maka jarak tempuhnya di sini adalah D 180 km. Kemudian, seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkeng, salak, dan nanas adalah 525.000 per kuintal. Ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi 526.000 per kuintal. Berapakah harga durian tersebut? Berarti yang sebelumnya di sini belum ada durian. Yaitu harganya 525.000. Lalu kalau ditambahkan dengan durian, maka rata-ratanya menjadi 526.000. Berarti berapa harga duriannya di sini? Nah, kita lihat bahwasanya yang semula di sini ada 11 buah ya. Nah, bisa kita hitung di sini ada 11 buah. Kemudian ditambah dengan durian, berarti menjadi 12 buah. Di sini untuk 11 buah yang awalnya ya setelah ditambah durian ya menjadi 526. Berarti 526.000 kali 11 sama dengan 6.312.000. Lalu kalau dia sebelum ditambah durian berarti 525 dikali 11 sama dengan 5.775.000. Maka harga durian di sini adalah kita kurangi, kita selisihkan. Maka selisihnya di sini adalah 537.000. Jadi harga duriannya adalah 537.000 rupiah. Pak, mohon maaf, itu yang setelah ditambah durian itu bukannya dikali 12, nggih? Oh iya, dikali 12 maksudnya. Maaf, salah ketik. Ini harga 12 buah setelah ditambah durian. Berarti 526.000 kali 12. Ya, ini maksudnya 12 ya, bukan 11. Ya, terima kasih ya, Kak. Sudah mengingatkan. Di sini maksudnya dikali 12 ya. Nanti hasilnya 6.312.000. Kemudian kita selisihkan, dapatnya 537.000. Kemudian jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 12 kelereng.
Jika perbandingan kelereng keduanya secara berurutan adalah 1:2, maka selisih kelereng yang dimiliki Andi dan Budi adalah. Nah, berarti di sini selisih kelerengnya, cara mencarinya kita cari perbandingan selisih, yaitu 2 - 1 per perbandingan yang diketahui. Ya, yang diketahui di sini jumlah ya. Berarti perbandingan jumlahnya adalah 2 + 1. Lalu dikali dengan yang diketahui, yaitu jumlah kelereng, dikali 12. Maka kita peroleh di sini 1/3 kali 12 sama dengan 4. Jadi selisihnya adalah 4 buah kelereng. Nah, kemudian misalkan seekor ayam rata-rata bertelur 20 butir per bulan. Jumlah minimal ayam yang harus dipelihara agar mendapatkan 110 butir setiap bulannya adalah. Nah, berapa jumlah minimal ayam yang harus dipelihara? Kita lihat bahwasanya seekor ayam itu menghasilkan 20 butir telur ya per bulannya. Maka agar menghasilkan 110 butir, yaitu 110 dibagi 20, yaitu 5,5. Nah, sehingga jumlah minimal ayam yang diperoleh haruslah 6 ekor. Nggak mungkin dia 5,5 ekor. Karena tidak mungkin jumlah ayamnya itu berupa pecahan. Jadi jawabannya adalah D, 6 ekor. Kemudian jika 12 orang mahasiswa dapat membuat 6 karya tulis ilmiah dalam waktu 3 minggu. Berapa hari diperlukan jika 30 orang mahasiswa akan membuat 10 karya tulis ilmiah? Nah, di sini kita buatkan tabelnya ya, seperti banyak mahasiswa, banyak karya tulis ilmiah, dan waktunya. Di sini waktunya 3 minggu, itu sama artinya dengan 21 hari ya. Maka kita mencari untuk 30 mahasiswa menyelesaikan 10 karya tulis ilmiah dalam berapa hari? Misalkannya dalam P hari. Berarti kita mencari P. Maka di sini kita peroleh 12 kali 21 dibagi 6. Sama dengan 30 kali P bagi 10. Kita dapatkan 42 sama dengan 3P. Dan P sama dengan 14. Jadi P sama dengan 14. Kemudian Sony meninggalkan kota A pada pukul 8:15. Dan sampai di kota B pada pukul 12:15. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam, maka jarak kota A dan kota B adalah. Ini sama dengan soal sebelumnya ya. Di mana di sini 12:15 kurang 8:15 kurang 1. 1 jam di sini maksudnya istirahatnya. Beristirahat selama 1 jam. Maka diperoleh waktunya yaitu selama 3 jam waktu dalam perjalanannya. Maka jaraknya, rumus jarak adalah kecepatan kali waktu. Yaitu 60 kali 3 sama dengan 180. Berarti jarak tempuhnya adalah 180 km. Selanjutnya, Dika dan Sony berlatih karate di tempat yang sama. Dika berlatih karate setiap 3 hari dan Sony setiap 5 hari. Kemarin Dika berlatih renang, akan tetapi Sony berlatih renang besok harinya. Jika sekarang tanggal 18 Januari, maka pada tanggal berapa mereka berlatih bersama-sama? Nah, kita lihat ya, di sini kondisinya itu, anggap hari ini ya, sekarang itu tanggal 18 Januari. Nah, kita lihat di sini, Dika itu berlatih setiap 3 hari sekali, sedangkan Sony berlatih setiap 5 hari sekali. Berarti di sini
hari ini tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari. Nah, di sini Dika berlatih renang. Kemarin Dika berlatih renang. Berarti kemarin yaitu tanggal 17. Berarti Dika berlatihnya pada tanggal 17. Dan dia berlatih setiap 3 hari sekali. 17, 20, 23, 26, dan 29. Sedangkan Sony, akan tetapi Sony berlatih renang besok harinya. Nah, karena sekarang ini tanggal 18, berarti besok tanggal 19. Maka Sony berlatih tanggal 19 dan dia berlatih setiap 5 hari sekali. 19 tambah 5 yaitu 24, kemudian 29. Nah, kita lihat di sini. Mana jadwalnya yang bersamaan? Jadwal yang bersamaannya yaitu ada pada tanggal 29 Januari. Dengan demikian, mereka berlatih bersama-sama pada tanggal 29 Januari. Kemudian, nilai ulangan matematika 26 siswa adalah 65. Setelah 4 orang siswa ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 63. Nilai rata-rata 4 siswa yang ikut ulangan susulan adalah, nah berapa nilai rata-rata 4 siswa ini yang ikut susulan? Nah, kita misalkan P adalah nilai rata-rata 4 siswa yang ikut ulangan susulan. Maka dengan menggunakan konsep rata-rata itu diperoleh yaitu 26 kali 65. Karena awalnya di sini ada 26 siswa ya. Dengan nilainya 65 berarti 26 kali 65 tambah di sini ada 4 orang yang tambahan ya. 4 orang ikut susulan berarti tambah 4 kali P. Nah, P ini akan kita cari per jumlah siswa semuanya yang awalnya 26 lalu ditambah dengan 4 yang susulan. 26 tambah 4 sama dengan. Nah, kalau ditambah dengan susulan maka nilainya menjadi 63. Berarti sama dengan 63. Nah, ini yang kita selesaikan. Nah, di sini kita dapatkan 26 kali 65 yaitu 1690. 4 kali P itu 4P. Lalu 26 tambah 4 yaitu 30. Nah, per 30 ini pindah ke sebelah. Pindah ruas berarti dikali 30. 63 kali 30. Selanjutnya 4P sama dengan 63 kali 30 yaitu 1890. Dan yang ini pindah ruas. Maka diperoleh 4P sama dengan 1890 dikurang 1690. Yaitu 4P sama dengan 200. Sehingga P sama dengan 50. Jadi nilai rata-rata 4 siswa yang ikut susulan adalah A50. Jarak antara kota A dan kota B pada peta yaitu 5 cm. Dengan skala 1 berbanding 1.200.000. Jarak sebenarnya adalah, berarti kita mencari jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta per skala. Yaitu 5 dibagi skala. 5 dibagi 1 berbanding 1.200.000. Atau 5 dikali 1.200.000. Diperoleh 6 juta. Nah, 6 juta sentimeter itu kita konversikan ke kilometer. Kita dapatkan 60 kilometer. Maka jawabannya adalah E 60 kilometer. Kemudian, di suatu wilayah terdapat 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang. Dan jumlah orang dewasa seluruhnya adalah 580 orang. Suatu saat desa tersebut terserang wabah virus X dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus X tersebut? Nah, kita lihat bahwasanya di sini jumlah semua warganya yaitu 238 kali 4. Karena di sini setiap keluarganya ada 4 orang ya. Kali 4 yaitu 952 orang.
Kemudian banyak orang dewasa yaitu 580 orang. Maka banyaknya anak-anak itu kita kurangkan. 952 kurang 580 sama dengan 372 orang. Kemudian peluang anak mendapatkan virus yaitu 0,5. Berarti banyak anak yang diperkirakan akan tertular virus X adalah 372 kali 0,5 sama dengan 186 anak. Maka jawabannya adalah A, 186 anak. Arif dan Bayu berlatih karate di tempat yang sama. Arif berlatih karate setiap 3 hari sekali dan Bayu berlatih setiap 5 hari sekali. Kemarin Arif berlatih renang, akan tetapi Bayu berlatih renang besok harinya. Jika hari ini tanggal 10 Juni, maka pada tanggal berapa mereka berlatih bersama-sama? Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Hampir sama ya. Nah, di sini diketahui bahwa hari ini tanggal 10 Juni. Pada pernyataannya kemarin Arif berlatih renang, berarti Arif berlatih renang pada tanggal 9 Juni. Kemarin ya. Sedangkan pada pernyataan Bayu berlatih renang besok harinya. Berarti kalau besok yaitu tanggal 11 Juni. Selanjutnya, karena Arif berlatih setiap 3 hari sekali dan Bayu setiap 5 hari sekali. Maka di sini kita dapatkan jadwalnya. Untuk Arif yaitu 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Kemudian untuk Bayu itu 11, 16, 21, 26. Dengan demikian, nah kita lihat mana jadwal yang sama di sini. Yaitu ada pada tanggal 21. Berarti mereka berlatih renang bersama-sama pada tanggal 21 Juni. Suatu taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal 4x tambah 10 meter dan 6x kurang 2 meter. Panjang diagonal taman sebenarnya adalah, nah kalau di dalam persegi panjang itu panjang diagonalnya itu sama, maka di sini 4x tambah 10 itu sama dengan 6x kurang 2. Nah kita selesaikan soal ini. 4x tambah 10 sama dengan 6x kurang 2. Kemudian pindah ruas, dapatkan 4x kurang 6x sama dengan min 2 kurang 10. Lalu min 2x sama dengan min 12 atau x sama dengan 6. Nah berarti kita mencari panjang diagonal taman sebenarnya. Kita ambil aja salah satunya yaitu 4x tambah 10. Berarti 4 kali 6 tambah 10. Yaitu 24 tambah 10 sama dengan 34. Maka panjang diagonal taman sebenarnya adalah 34 meter. Nah, kemudian kita masuk ke soal gambar. Diberikan soal gambar seperti ini ya. Kalau soal gambar ini merupakan tipe dari analogi. Analogi dalam figural atau dalam gambar. Diberikan 2 gambar, misalnya dari gambar kiri ke kanan. Nah, ini apa perubahannya? Apa pola perubahannya ya? Setelah itu kita terapkan polanya ke gambar di bawahnya. Maka di sini, untuk soal ini, itu bangun yang di luar bertukar tempat dengan bangun yang di dalam. Yang awalnya di luar, itu letaknya di dalam. Yang awalnya di dalam, itu letaknya di luar. Maka di sini jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Kemudian, nah ini juga soal analogi gambar. Polanya di sini adalah hubungan gambar pertama yaitu lingkarannya dibagi 2. Berarti kita bagi 2. Kemudian posisinya dibalik, maksudnya berubah posisi. Maka untuk gambar di bawahnya, segitiganya dibagi 2, kemudian posisinya dibalik. Sehingga pilihan tepatnya adalah A ya. Jadi seperti ini hubungannya. Kita belah menjadi 2, lalu pindah ruas. Yaitu antara bagian kanan dengan yang kiri.
pindah posisi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A. Selanjutnya, nah ini juga soal analogi ya. Nah, kira-kira apa gambar yang tepat di sini? Analogi atau hubungannya adalah gambar dicerminkan secara horizontal atau kiri kanan. Pencerminan kiri kanan ya. Ibaratnya ini suatu pencerminan. Maka gambar yang tepat di sini adalah hasil pencerminan dari gambar ini bawah ini. Yaitu ada pada gambar C. Jadi jawabannya adalah C. Gambar C. Nah, kalau soal seperti ini, yaitu tipenya mencari gambar yang berbeda. Jadi maksudnya di sini ada 4 buah gambar yang sama, memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Lalu akan ada satu gambar yang berbeda, maksudnya tidak sama dengan ciri-ciri tersebut dari gambar lainnya. Berarti kita mencari mana gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya gambar dalam A, B, C, dan E itu berupa bangun datar. Nah, A, B, C, dan E di sini gambarnya berupa bangun datar. Sedangkan yang berbeda di sini ada pada gambar D, yaitu berupa bangun ruang. Maka yang berbeda di sini adalah gambar D. Jadi kita mencari gambar yang berbeda di sini. Berikutnya, nah di sini mana gambar yang berbeda? Yaitu di sini kita melihat banyak titik pada lingkaran ini. Berapa banyak titik di sini? Nah, setelah kita tentukan, ternyata di sini banyak lingkarannya itu haruslah ganjil. Sedangkan yang berbeda di sini ada pada gambar B. Kenapa? Pada gambar B di sini banyak titiknya berjumlah genap. Nah, di sini bisa dihitung ya. Untuk B ini jumlahnya genap, sedangkan yang lainnya berjumlah ganjil. Jadi yang berbeda di sini adalah B. Karena gambar B itu banyak lingkaran hitamnya itu berjumlah genap. Yang dimintanya adalah ganjil. Kemudian manakah gambar yang berbeda? Nah, di sini gambar yang berbeda. Kita lihat persamaannya adalah di sini posisi 2 titik hitam berada di bagian sudut. Nah, di sini terletak di bagian sudut ya. 2 titik hitamnya. Sedangkan pada gambar C, nah pada gambar C di sini 2 titik hitamnya tidak berada di sudut. Maka gambar C inilah yang berbeda. Jadi jawabannya adalah C. Kita mencari gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Soal berikutnya, kalau soal ini merupakan deret gambar ya. Diberikan beberapa gambar, lalu kita mencari apa gambar selanjutnya. Kita lihat pada gambar pertama ada 1 buah lingkaran hitam. Lalu 2 buah lingkaran hitam, 3 buah lingkaran hitam. Maka jelaslah gambar berikutnya terdapat 4 buah lingkaran hitam. Nah, itu pola pertama ya. Berarti kita mencari 4 buah lingkaran hitam. Jadi titiknya bertambah selang 1 sudut. Nah, maka penambahan titiknya berselang 1 sudut ya. Di sini sudah ada, berarti tambahnya di sini. Kemudian selang 1 sudut, nah maka tambah di sini. Selang 1 sudut, maka tambah di sini ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya adalah C. Karena ini yang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian di sini juga soal deret gambar. Nah, kira-kira apa pola berikutnya? Nah, yaitu. Nah, di sini kita melihat kemiringannya ya.
Yang awalnya seperti ini, bergerak seperti ini ya. Dan dia bertambah 1. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah C di sini. Ini jawabannya adalah C. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, kalau soal seperti ini, polanya adalah, nah kita lihat polanya. Itu gambarnya berotasi 90 derajat searah jarum jam. Jadi dia melakukan perputaran 90 derajat searah jarum jam. Kemudian lingkaran hitamnya berkurang 1. Sedangkan lingkaran putihnya bertambah 1. Nah, kita lihat di sini. Yang awalnya 5 untuk lingkaran hitam menjadi 4, menjadi 3, berarti berkurang menjadi 2. Sedangkan lingkaran putihnya bertambah 1. 1, 2, 3, berarti setelahnya 4. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang mana di sini untuk soal ini? Jawabannya adalah E ya. Gambarnya berputar searah jarum jam. Kemudian yang lingkaran hitamnya berkurang 1 dan lingkaran putih bertambah 1. Berikutnya, nah carilah gambar yang berbeda. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Nah, gambar yang berbeda yaitu hanya gambar A yang segitiganya tidak menyentuh lingkaran. Sedangkan gambar lainnya menyentuh lingkaran. Berarti yang berbeda di sini adalah gambar A. Karena hanya gambar A yang segitiganya tidak menyentuh lingkaran. Nah, soal berikutnya, carilah gambar yang berbeda. Berarti untuk pola ini adalah gambar A, B, C, dan E itu mempunyai bentuk yang sama dan arah rotasi yang sama. Kita lihat tanda panahnya ini ya. Kalau kita putar ya, searah jarum jam. Berarti kalau gambar A, panahnya kalau kita putar masukkan gambar B. Putar lagi, masukkan gambar C. Putar lagi, masukkan gambar E. Namun dia tidak pernah berputar akan membentuk seperti panah D ini. Maka yang berbeda di sini adalah gambar D. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar tersebut. Nah, di sini kita lihat angka yang paling atas itu selalu bertambah 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angka selanjutnya adalah 6. Kemudian huruf A, B, C, D, dan E itu bergerak searah jarum jam. A, B, C, D, E. Nah, dia bergerak searah jarum jam. Maka huruf selanjutnya yaitu huruf F yang terletak di bagian ini, bagian kanan yang di tengah ini. Maka yang tepat di sini hanyalah pilihan D. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal berikutnya kita mencari apa gambar berikutnya ya. Ini juga deret gambar. Kita lihat bahwasanya lingkaran kecil itu mewakili angka 1. Sedangkan lingkaran kosong seperti ini mewakili angka 10. Maka kita lihat banyak lingkaran pada gambar tersebut dapat membentuk suatu deret angka. Yaitu ini 1, 2, 4, 8. Ini 16. 16 ya. Berarti polanya adalah kali 2. Maka angka berikutnya itu 16 kali 2 sama dengan 32.
Maka gambar selanjutnya adalah berarti kita cari gambar yang memuat 3 lingkaran kosong dan 2 lingkaran kecil. Yaitu ada pada gambar B. Jadi jawabannya adalah B. Maksudnya lingkaran kecil mewakili angka 1, lingkaran kosong mewakili angka 10. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira apa lanjutannya di sini? Nah, di sini kita lihat sebenarnya arsiran berwarna hitam itu ada 2 ya pada gambar pertama ini, namun dia berimpit. Yang satu arsiran yang berwarna hitam itu tetap berada di sebelah kiri ini, yang di tengah ini. Kemudian arsiran yang lainnya itu bergerak searah jarum jam. Nah, dari sini pindah ke sini, pindah lagi, pindah, berarti terakhirnya di sini. Maka gambar yang tepat di sini adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B. Arsiran yang pertama itu tetap, sedangkan arsiran lainnya itu bergerak searah jarum jam. Berarti yang tepatnya adalah B. Soal berikutnya ini merupakan soal analogi gambar. Nah, kalau ini bertambah 1 baris dan 1 kolom. Kemudian objek yang berwarna putih itu berada di bagian tengah. Lalu objek yang berwarna hitam itu di bagian kanan dan kiri. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D. Gambar D. Nah, lalu ini juga soal analogi gambar. Ini terhadap ini, kemudian kita mencari ini terhadap apa ya? Nah, kira-kira. Kita lihat polanya di sini atau hubungannya. Yaitu perhatikan perubahan gambar dari kiri ke kanan. Terlihat bahwa lingkaran besar itu akan berubah menjadi lingkaran kecil. Begitu pula lingkaran kecil akan berubah menjadi lingkaran besar. Ini besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, kecil menjadi besar. Lalu besar menjadi kecil. Berarti dia mengalami perubahan. Yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi kecil. Sehingga gambar yang tepat di sini yang mana? Berarti kecil menjadi besar, besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, besar, besar berarti kecil-kecil, lalu besar. Kecil menjadi besar. Maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian ini soal analogi. Kira-kira apa pola perubahannya? Yaitu di sini perubahan dari gambar pertama ke gambar kedua yaitu terdapat penambahan sisi sebanyak 3 sisi. Ya, awalnya segitiga menjadi segi 6, berarti bertambah 3 sisi. Kemudian yang awalnya 4 sisi bertambah 3 sisi menjadi 7 sisi. Nah, adapun gambar yang memiliki 7 sisi yaitu ada pada gambar B. Bertambah 3 sisi. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal dimensi 3. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Nah, di sini gambarnya terdapat gambar balok ya. Yang gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira gambar mana yang tepat? Udah jelas gambarnya adalah B ya. Ini cukup jelas. Karena gambar yang lainnya tidak mungkin membentuk seperti ini. Jadi yang tepatnya adalah B. Nah, kalau soal seperti ini, ada 2 buah abu-abu dan 1 buah berwarna hitam. Maka posisi yang tepat di sini adalah yang mana? Jaring-jaring kubusnya. Posisi yang tepat di sini adalah yang A ya. Gambar yang tepatnya adalah A. Bukan yang A, maaf. Bukan yang A, tapi yang E. Maksudnya yang E. Yang E.
Jawabannya adalah E ya. Kemudian untuk soal ini, jaring kubus yang tepatnya adalah, nah di sini ada 2 buah kotak, 2 buah yang berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Maka pilihan yang tepat di sini adalah gambar C. Jadi inilah soal TKD BUMN ya, soal tryout-nya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak, lanjut Pak. Ya, apakah ada pertanyaan ya terkait soal TKD BUMN? Tidak ada Pak, lanjut Pak. Lanjut. Ya, mohon maaf ya. Karena di sini sudah menunjukkan pukul 18:07 ya. Dan kita di sini yang awalnya sudah memperkirakan jadwal pembahasannya itu sampai jam 6 sore ya. Karena pasti beberapa daerah akan melaksanakan sholat maghrib. Jadi kita berhenti di sini ya untuk pembahasan soal ini. Nah, di sini jikalau Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbingan untuk tes BUMN, silakan mendaftar ke adminnya ya. Nanti akan diinfokan bahwasanya di sini kita akan membuka bimbingan untuk persiapan tes BUMN. Yaitu kita akan belajar bagaimana tips dan triknya dalam menjawab soal TKD dan core value. Ya, misalnya bagaimana cara kita menjawab soal hitungan, seperti soal-soal yang sudah dijelaskan ya di dalam TO ini. Kemudian bagaimana cara menjawab soal gambar, sinonim antonim, bagaimana cara kita menarik suatu kesimpulan, begitu juga dengan soal core value. Nah, di sini akan kita tunjukkan tips dan triknya. Tips dan trik bukan itu aja, lalu cara cepatnya dalam menjawab soal untuk persiapan tes BUMN nih. Adapun biaya pendaftarannya di sini itu cukup ya 100.000. Jadi biaya belajarnya di sini adalah 100.000 yang akan dimulai pada hari Rabu besok. Nah, bagi yang berminat silakan dihubungi adminnya ya. Silakan dihubungi adminnya, nanti akan diinfokan di dalam grup terkait bimbingan untuk persiapan tes BUMN ini. Ya, bagi yang berminat silakan. Di mana biaya belajarnya yaitu 100.000 dan kita jadwal belajarnya itu ada pada malam hari. Kenapa kita melaksanakan pada malam hari? Karena kalau pagi hari dan siang hari itu rata-rata pada sibuk bekerja. Sehingga waktu kosongnya adalah malam. Adapun jadwal malamnya itu lebih kurang pada pukul 19:30. Jadi kita belajarnya malam hari dan jadwalnya itu setiap hari ya. Insya Allah yang akan dimulai pada hari Rabu besok. Bagi yang berminat silahkan mendaftar dan kita mulai belajarnya pada hari Rabu besok. Nah, adapun untuk hasil perankingan TO ini akan diumumkan di dalam grup ya. Paling cepat nanti malam atau paling lambat besok ya. Begitu juga dengan pembahasannya. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk pembahasan TKD
Maaf, pembahasan core value-nya akan saya kirim saja ya di grup WA. Karena waktunya tidak cukup. Ternyata waktu 2 jam ini habis untuk menyelesaikan soal TKD. Karena soal TKD ini ada sekitar 100 soal. Ada 100 soal dan kita menghabiskannya selama lebih kurang 2 jam. Jadi mohon maaf pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang soal TKD saja. Adapun soal core value-nya itu akan saya bagikan di dalam grup. Nah, untuk pertemuannya itu dijadwalkan dari hari Rabu besok hingga jadwal ujiannya dimulai. Dan kita belajarnya setiap hari ya. Non-stop setiap hari. Namun jadwalnya malam. Setiap malam. Yaitu pada pukul 19:30 hingga pukul 21:00. Jadi kita belajar selama 1,5 jam setiap malamnya. Dan belajarnya hingga pelaksanaan tes BUMN. Ya, jikalau ada pertanyaan, boleh menghubungi admin ya. Jikalau ada yang berminat, silahkan hubungi admin untuk mendaftar bimbel ini. Nanti akan diberikan materi-materinya, tips dan trik cepatnya, latihan-latihan, begitu juga dengan tryout-tryoutnya. Sehingga akan mudah dalam mengerjakan tes BUMN nantinya. Kenapa? Karena di sini akan kita tunjukkan tips dan trik cepatnya. Seperti yang kita bahas di dalam TO ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.